Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kali dengan saya ada Dion Naroko. Kita bertamu di Bapak Pak Mai Cadika. Ini adalah Pak Mai Cadika, master YouTuber di Banyuwangi Selatan guys. Saya tak grogi sih pemula ini guys. Dia takoni tentang masalah dolanan YouTube, seberapa riwayatnya. Kita langsung saja takon ke Pak Mai. Sampean itu dolanan YouTube wis pirang tahun, Mbak? Kalau bermain YouTube, kalau dari awal, total dari awal ya, total dari awal itu mulai 2012 ketika belum ada aturan yang ketat dari YouTube. Jadi di situ saya sudah mulai buat channel namanya Mai Cadika. Tapi ya gitu, karena peraturannya sangat longgar, jadi ya mungkin kalau zaman sekarang disebut sebagai pelanggaran ya, pelanggaran copyright atau copyright strike ya yang hukumannya, atau copyright infringement dan sebagainya. Dulu nggak ada, makanya saya dulu pada tahun 2012 itu termasuk re-uploader alias maling konten. Akhirnya pada tahun 2015 kalau nggak salah, 2016 itu kena banned. Channel Mai Cadika kena banned, sama Mai Prajayanto kena banned, dan akhirnya saya mulai membuat baru benar-benar asli. Kreativitas saya itu tahun 2017. Channelnya namanya Marvel The Marvelous itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Terus sampean niku kena banned itu gara-garanya apa Pak? Ya gara-gara tadi istilahnya re-upload atau mencuri konten orang lain, karena dulu saya juga nggak tahu dan ternyata sudah banyak ya, mulai 2014 sampai 2015 itu konten yang didaftarkan hak cipta ya, termasuk juga kalau dulu saya kenanya di itu video-videonya orang-orang Thailand lucu-lucuan itu loh. Nah itu kan punyanya Viral Hoax kalau nggak salah, itu kena gara-gara itu. Akhirnya karena banyak strike, channel terhapus, nggak bisa dikembalikan. Istilahnya bukan demonet sih, istilahnya itu sudah benar-benar nggak bisa. Your channel has been terminated. Nah, channel Anda telah dimatikan. Akhirnya buat baru lagi dengan nama channel ya tadi Marvel The Marvelous gitu. Channel Marvel The Marvelous ini wis sampun ngentukne uang berapa Pak? Sekitaran? Ya alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak. Cuman untuk totalnya ya kalau totalnya tertulis ya kira-kira hampir banyak lah, setengah M. Wow, setengah M guys. Tapi ya gitu guys semuanya, istilahnya rame guys. Istilahnya gini, jadi ketika kita misalkan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih ya, jangan pernah merubah gaya hidup, karena memang kebanyakan otomatis gaya hidupnya berubah. Kalau saya ya gini aja guys, santai oloran kayak gini ya, yes panggah, rumahnya juga tetap kayak gitu, pekerjaan juga tetap jalan, yang lainnya bantu-bantu ke pasar dan sebagainya, menjaga parkir, kalau ada anak les-lesan juga ngelesi juga gitu. Jadi nggak ada yang berubah, tapi penghasilan insya Allah jauh lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Kalau contoh guys, pokoknya jangan lupa lah, pengen lihat channel YouTube-nya Pak Mai, ada Marvel dan Marvelous. Nanti saya kasih linknya di bawah ini ya. Kenapa Pak Mai kok kontennya itu animasi? Kenapa Pak? Nah ini saya beritahu ya. Jadi awal-awal konten saya itu bukan animasi guys. Awal-awal konten saya itu ya kesenangan saya atau hobi saya. Yang pertama yaitu melukis. Kan di video awal ada kan tutorial cara membuat lukisan di kanvas itu. Kebanyakan tutorial tentang melukis, dan saya melihat ya sebenarnya banyak yang nonton, cuman sepertinya kurang greget untuk bisa menghasilkan pendapatan gitu ya, atau juga mungkin sayanya yang kurang sabar di konten seni lukis kanvas gitu. Jadi kemudian saya pun coba nyoba
ngeband gitu atau main band-bandan musik, sama yang punya channel Mas Storynet dia sebagai gitarisnya, saya sebagai vokalis. Saya itu vokalis kidal loh guys, ya megangnya mic pakai tangan kiri gitu. Kalau biasanya kan ada gitaris kidal ya, ini vokalis kidal. Terus kemudian karena konten band, konten nyanyi, dan konten seni lukis sekaligus vlog di sekolah itu nggak seberapa laku, akhirnya saya pun mencoba-coba dan menemukan loh kok ini konten animasi. Saya juga sangat berterima kasih kepada konten yang sebagai dari channel yang namanya Wowo dan teman-teman ya. Saya jujur aja itulah yang menjadi motivasi sekaligus ide dari saya. Wah, animasinya Mas Wowo ini kok banyak yang nonton, kemudian animasi Pancakumara ini kok banyak yang nonton. Akhirnya saya pun tertarik untuk membuat konten animasi, belajar dari nol seperti itu. Dan ketika itu ya ketepaan atau kebetulan saja ya, saya membuat animasi judulnya Busetan. Setelah saya membuat animasi berjudul Busetan itu, beberapa hari sebelumnya memang terjadi kecelakaan. Saya nggak tahu sama sekali, dan itu sangat kebetulan kemudian meningkatkan rating video saya, rekomendasi, dan pada akhirnya akan sampai tembus kepada apa itu namanya viral gitu ya, trending, masuk ke dalam trending 8 besar. Wow, 8 besar itulah yang menjadi cikal bakal kemudian saya semangat untuk terus memperbaiki dan terus membuat animasi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa kok animasi Marvel dan Marvelous itu sampean kok pilih horor? Kenapa Pak alasannya? Oh ya, saya tuh sebenarnya pecinta animasi action. Nah, cuman aturan main istilahnya TOS ya, term of service atau aturan main di YouTube itu sendiri bulet ya, entut ya. Salah satunya buletnya itu gini, karena kekerasan katanya nggak boleh. Nah, dulu nggak boleh, dulu tahun 2017 itu nggak boleh kekerasan dan sebagainya, itu tidak ramah iklan. Ya, ada darah, kekerasan dan sebagainya itu tidak ramah iklan, kata-kata yang mengandung kebencian dan sebagainya tidak ramah iklan. Tapi akhir-akhir ini sudah ada pilihan kan ya. Kalau akhir-akhir ini kan misalnya konten berbau rokok, asal nggak ditulis rokok nggak masalah. Kekerasan pun asalkan itu masih asik untuk dilihat juga nggak masalah. Horor, nah kenapa saya pilih horor? Karena di horor itu bisa misalkan hantu kan menakutkan walaupun tanpa adanya darah dan sebagainya. Kebetulan masyarakat kita suka hantu. Masyarakat Indonesia itu sangat mencintai yang namanya pocong, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Mereka ada seperti curiosity ya, rasa keingintahuan tentang hantu itu wah luar biasa. Jadi laku gitu, laris untuk konten-konten yang berbau dengan horor. Oke, tambahan juga Mas Dion. Jadi kalau misalkan di konten animasinya Marvel The Marvelous itu tidak hanya horor gitu aja ya, enggak ya, horor ada lucunya juga ada actionnya, sekaligus di situ saya memasukkan unsur-unsur bukan pendidikan moral akan tetapi lebih kepada akidah, istilahnya masalah keyakinan yang benar tentang dunia perhantuan itu tadi berdasarkan ajaran agamanya saya gitu. Saya juga sekaligus saya memberikan istilah petuah-petuah bijak di akhir video tersebut. Dan selanjutnya ini guys, ternyata di channel YouTube Marvel dan Marvelous itu ada undian THR guys. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Boleh diceritakan? Oke, saya ceritakan kenapa ada undian THR. Itu sebenarnya Mas, itu zong sebenarnya. Zongnya itu gini. Jadi saya kan nulis dengan segala kesadaran saya dan niat saya untuk kemudian istilahnya berbagi kepada teman-teman subscriber dan kawan-kawan semua, kawan-kawan Marvel The Marvelous semua, untuk membuat giveaway senilai 5 juta rupiah dibagi 2 orang, jadi 2,5 jutaan dalam bentuk handphone atau Android ya. Nah ternyata kita terjebak dengan masalah corona itu ya, masalah corona, akhirnya kontennya macet dalam artian biasanya sehari yang nonton sekitar 100.000 sampai 200.000, akhirnya mentok 30.000 itu aja. Ya saya nggak menutup kemungkinan memang semua sektor macet ya,
perekonomian di Indonesia sekarang lagi macet gara-gara virus corona, dan saya pun juga macet. Maka akhirnya saya pun daripada kasihan teman-teman zong, nah, sekarang saya juga sudah zong ini ya, daripada zong maka saya ganti dengan bagi-bagi THR ya, kurang lebih kemarin sampai habis 300.000 untuk dibagikan tiap kali setelah selesai upload video kayak gitu. Insya Allah setiap bulannya ada kok, tapi bukan THR, istilahnya iseng-iseng berhadiah nonton Marvel dan dapat hadiah tiap bulannya ya, seperti itu. Itu bentuknya bentuk apa Pak? Bentuk realnya yang mau saya kasihkan tuh pulsa ya, bentuk pulsa. Kenapa? Karena mudah untuk transfernya ya, transfer pulsa mudah, dan juga apa istilahnya ada tanda bukti dan sebagainya. Dan insya Allah teman-teman juga tahu, paham sendirilah kalau pulsa seperti itu. Kalau ada si pemenang kok maunya dibentukkan uang gimana Pak? Ya itu namanya Diominaryoko itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa ketika mungkin nanti kebetulan orangnya itu mau ganti dengan uang, tapi kalau transfer itu kalau cuma 50.000 kan gimana gitu kan ya, kalau transfer cuma 50.000. Terus kemudian kalau orangnya rumahnya dekat, misalkan terjangkau, bisa ke sini mau ngambil dalam bentuk uang silahkan, bisa gitu ya. Tapi masa saya harus ke tempat orang itu kan enggak, orangnya yang ke sini bisa nanti diganti dengan uang cash ya. Dan bisa nonton lagi channel YouTube Marvel dan Marvelius guys. Seperti itu. Insya Allah seperti itulah, setiap bulannya insya Allah ada Mas Dion. Insya Allah setiap bulannya ada. Ini juga sambil istilahnya bagi-bagi rezeki berupa pulsa senilai 100.000 untuk 2 pemenang itu. Insya Allah tiap bulannya ada Mas Dion. Insya Allah tiap bulannya ada, sambil juga menunggu virus coronanya ini selesai gitu. Karena memang keadaannya seperti ini, saya kepengen menolong orang tapi nggak bisa nolong lebih gitu, nggak bisa nolong lebih karena saya sendiri juga berusaha untuk survive gitu, berusaha untuk survive dari adanya virus yang nggak tahu kiriman dari siapa virus ini ya. Oke guys, untuk teman-teman yang belum tahu rumahnya Pak Mai, pemilik channel YouTube Marvel dan Marvelius ini, silakan langsung saja tanya ke Pak Mai. Pak, rumahnya sampean di mana? Rumah saya di Selatan Pasar Jatirejo gitu ya. Lengkapnya Pak, lengkapnya. Selatan Pasar Jatirejo, RT 04 RW 1, Dusun Jatirejo, Desa Gelaga Agung gitu. Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Pokoknya sampingnya Kobrasel atau Kobranet ini ya, Kobrasel atau Kobranet yang juga punya bisnis internet, itu kakak saya itu. Oke guys, ternyata tidak hanya di Jakarta dan di luar Banyuwangi saja guys. Ternyata di desa sini, di desa Jatirejo ya, agak desa terpencil nggak Pak ya? Ya lumayan. Itu ada YouTuber yang sudah sukses lah. Suksesnya itu sudah mendapatkan AdSense. Menurut Pak Mei gimana Pak? Oh jadi gini, intinya saya mensupport dan mendukung semua anak-anak muda utamanya ya, yang kreatif dan inovatif, untuk selalu istilahnya jangan berkecil hati walaupun tempat tinggal kita berada di desa dengan perlengkapan seadanya. Kita itu harus istilahnya apa, kere aktif kere aktif, sekali lagi ya, kere aktif. Maksudnya kere aktif itu apa ya, kita harus selalu istilahnya membuat suatu terobosan baru, entah melalui video atau apapun itu di dunia online ya, dengan perlengkapan yang seadanya. Jadi ini Mas Dion, kebanyakan YouTuber yang tidak berhasil atau yang gagal itu mereka yang ketika mau membuat konten mereka mikir alat terlebih dahulu. Aku ada HP yang bagus ya, aku nggak punya HP yang luar biasa, dengan kecerahan seperti spek seperti ini, saya nggak punya kamera DSLR, nggak punya kamera DSLR dan sebagainya. Itu malah menjadi penghambat ya, itu malah menjadi penghambat. Harusnya apa yang ada saat ini, misalkan saya, nah ini kawan-kawan, ini HP saya, ini HP Mi ini ya, HP Cino ini, HP Mi ini senilai 2,5 juta, tapi jangan salah, dengan HP senilai 2,5 juta ini saya sudah bisa membuat sebuah karya yang luar biasa istilahnya. Untuk hasilnya loh ya, hasilnya sudah saya anggap sebagai sesuatu yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Banyak sekali ya.
bahkan bisa berbagi kepada sesama ya Mas. Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya kita langsung saja, bagaimana proses editingnya untuk animasi? Kan kata-kata orang itu animasi itu sangat susah untuk editingnya. Terus pakai aplikasi apa saja dan alat apa saja? Langsung kita pertanyakan kita, Pak, alat-alat yang digunakan sampai untuk editing dan pokoknya bisa sampai gawe konten di YouTube Pak. Oh gitu. Jadi gini Mas Dion, yang pertama kan istilahnya itu ada animator yang tidak bisa menggambar, ada juga yang animator bisa menggambar, ya, maksudnya menggambar cepat ya. Ada. Nah untuk yang tidak bisa menggambar, saya kurang tahu, tapi bagi yang bisa menggambar, nah, ini saya sarankan menggunakan Flippa Clip. Nah kalau saya menggunakan Flippa Clip ini, toolnya apa? Toolnya jari guys. Toolnya jari ya, saya gambarnya langsung gini. Misalkan contoh gambar animasi ya. Ini guys. Oke. Saya langsung menggambar gini aja wes. Misalkan saya menggambar wajah orang, ya langsung saya gambarkan seperti ini aja. Wes kayak gini ya contoh ya. Jadi kenapa saya menggunakan jari, bukan karena apa istilah cari sensasi, bukan, karena memang kebiasaan ya. Meskipun misalkan gini, saya beli apa itu namanya Pulpen, ya pakai pen itu ya, yang bisa digunakan untuk gambar di sini, apa Adonit istilahnya. Saya pun juga tetap harus membiasakan diri menggunakan Adonit. Jadi malah kelamaan Mas, malah kelamaan. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap pakai jari saja, ya sambil mengasah kemampuan dan ketajamannya dengan menggunakan jari tangan saja gitu. Terus kemudian setelah menggambar di Flippa Clip, ini manual ya guys ya, saya manual, saya membuat gambar sendiri, gerakan sendiri, kemudian saya ekspor ya, saya ekspor ke apa namanya Filmora ya, Filmora, kemudian saya edit suara, latar dan efek suara sebagainya itu di situ sampai jadi dan diupload di YouTube di laptop. Jadi kesimpulannya tuh bagaimana Pak buat kreator baru atau YouTuber pemula lah Pak? Oh, kesimpulannya gini. Pertama ketika kita membuat konten, kadang ada yang terlalu pemalu, perfeksionis biasanya Yon, perfeksionis, pengen yang bagus, akhirnya membuat konten dihapus lagi, karena merasa kurang bagus loh. Padahal jangan seperti itu, yang bener itu buat aja wes, karena konten itu memang berawal dari jelek dulu, jelek kemudian lama kelamaan akhirnya tambah bagus, tambah disukai orang, tambah bagus lagi sampai pada akhirnya layak tonton. Seperti itu prosesnya, memang harusnya seperti itu. Bagi yang mereka yang terlalu over istilahnya malu dengan karyanya, pengen perfect pokoknya, jangan ya. Jadi jangan seperti itu, semua itu membutuhkan proses, yang terus menerus pada akhirnya menjadi tontonan yang layak untuk ditonton dan disukai oleh orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi juga gini Mas Dion, sebagai seorang YouTuber itu sebenarnya memang butuh komunitas teman istilahnya. Contohnya teman gitu, seperti saya, sampean, Mas Bima dan sebagainya. Tidak bisa kita berjalan sendirian. Kenapa? Kalau misalkan kita berjalan sendirian, merasa wis ngartis gitu ya, ketika nanti ada masalah siapa yang mau nolong kita, kan gitu ya. Ketika posisi naik kementus, nah istilahnya kemelelet dan sebagainya, pada akhirnya kemudian ada kena demonet seperti itu, kemudian caranya jatuh, mau merangkak lagi tanpa adanya teman itu susah. Jadi pada dasarnya itu harus butuh gotong royong ya Pak? Iya, gotong royong dan saling tolong menolong, karena nggak ada ruginya satu, yang kedua mempererat silaturahmi, memperbanyak teman, sekaligus katanya sih apa jenis memperlancar rezeki. Oke guys, sampai di sini vlog hari ini ya. Tapi sebelum vlog ini diselesaikan, saya mau mentanyai Pak Mei pesan-pesan untuk buat para kreator baru atau pemula, YouTuber pemula Pak, pesan-pesan. Oke, yang pertama, yang paling penting ya upload, karena itu sebagai bukti kita membuat video.
Yang kedua, yaitu harus patuh dengan yang namanya TOS atau Term of Service, standar komunitasnya YouTube itu. Yang ketiga, tetap semangat dan harus punya komunitas alias tadi gotong royong itu ya. Nah, sampai pada akhirnya semakin bagus, insya Allah kita akan semakin disukai oleh banyak orang dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube sekaligus berkarya menunjukkan kreativitas kita kepada orang lain. Terus kemudian selanjutnya, jangan terpaku pada alat ya, pakailah alat seadanya, dan itu rekomendasi YouTube loh itu ya. Pakailah alat seadanya yang ada di sekitar kita, lighting seadanya, HP seadanya dan sebagainya. Yang paling penting adalah karya yang kemudian kita upload ke dalam YouTube itu sendiri. Seperti itu, jangan menyerah ya, semua itu butuh proses dan belajar itu sepanjang hayat. Selama nafas masih di kandung badan, kita tetap harus terus belajar. Oke Pak Mei, terima kasih Pak Mei. Sama-sama. Oke guys, vlog hari ini sampai di sini saja. Untuk jangan lupa ya, like, subscribe, and comment di channel YouTube Kampung 10 Videos. Dan jangan lupa channelnya Pak Mei Channel Marvel The Marvelous ya, tulisannya seperti itu. Dan ada apa lagi Pak? Oh, animasi Gudel juga, channel Jalan-Jalan Jajan Yuk. Oke guys, sampai di sini saja ya. Jangan lupa pokoknya like, subscribe ya. Dadah.